wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang dan sehat badan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat spesial ini. Dan selawat beriring salam marilah sama-sama kita sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang telah berhadir pada hari ini. Baik, adapun acara pembukaan yang saya bukakan oleh saya sebagai protokol. Kemudian acara selanjutnya untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita memulai acara ini, terlebih dahulu kita membaca Ummul Quran yaitu Al-Fatihah. Selesai. Baik, acara selanjutnya kata-kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Safrina SPD. Kepada Ibu Safrina SPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kepada yang selanjutnya salam kepada penghormatan saya karena rekan sejawat lima menjelaskan acara pada salah seorang rekan sejawat kita dan itu semangat dalam melakukan tugas-tugas yang dilakukan dalam pelaksanaan program PPG ini. Baik, pada hari ini saya memiliki kepala sekolah mengucapkan selamat untuk menjalankan tugas ini. Semoga penugasan dari 2024 yaitu penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah ini dapat kita laksanakan bersama dan memperkuat kualitas praktik di sekolah kita. Bersama rekan saya di sini, nanti program-program yang dijalankan dari program Bunda ini dapat dikolaborasi bersama rekan-rekan dan dapat menimbulkan aura positif sehingga depannya nanti rekan-rekan lain ikut serta untuk menyelesaikan program yang sedang dicanangkan oleh pendidik ini. Jadi selamat menjalankan penugasan ini untuk Ibu Mutia, tetap semangat dan mari kita saling berkolaborasi bersinergi untuk memajukan kualitas praktisi pendidik SD kita ini. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Bagi yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Safrina yang telah mewakili kepala sekolah karena kepala sekolah tidak berhadir pada hari ini. Nah, tiba saatnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pengembasan materi modul 1.4 penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah oleh Ibu Mutia SPD calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Ibu Mutia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah
berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Maksud dan tujuan adalah untuk mengikuti destinasi penerapan budaya positif yang telah saya lakukan sebagai salah satu tugas dari program guru penggerak angkatan 10. Nah, sebelum berdiri salam, mari pula kita saling sertakan hari berada bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita dari alam kebodohan kepada alam yang kesenangan seperti yang kita rasakan saat ini. Kepada penghormatan saya kepada Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 8 Mahmud dan juga kepada Ibu rekan sejawat saya dari IPDD Negeri 5 Mahmud yang sudah berhadir. Selamat datang Bu, selamat bergabung dengan kami guru dari IPDD Negeri 8 Mahmud. Semoga kerjasama kita tetap terjalin hendaknya seperti yang kita harapkan. Karena seorang guru penggerak harus saling berkolaborasi dengan teman sejawat dan guru di sekolah. Oke, izinkan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penerapan pemahaman budaya positif pada modul 1.4. Di mana pada modul 1.4 ini banyak sekali tugas-tugas yang harus kami laksanakan untuk memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jember. Berikan untuk saya itu. Nah, sebelum kita lanjut acara, kita perlu membuat dulu kesepakatan jelas. Saya harapkan nanti Bapak Ibu hadir sebelumnya dalam ruangan. Artinya, Bapak Ibu di sini tidak hanya badan saja, tetapi pikiran juga harus berada di sini, ya. Oke, selanjutnya tenangkan hati dan pikiran. Oke, mohon Bapak Ibu berada di ruangan ini. Saya harap Bapak Ibu memiliki hati ya, karena tidak boleh ada kekacauan, tidak perlu lagi mengingat utang di luar, oke? Oke, Bapak Ibu setuju kan? Kemudian pertama dengan segala situasi, seperti yang saya bilang tadi, selama Bapak Ibu di ruangan ini, saya harapkan Bapak Ibu harus bisa berdamai dengan segala situasi. Kemudian juga Bapak Ibu silakan menikmati presentasi saya hari ini. Walaupun banyak kekurangan, saya sendiri mohon maaf karena memang saya belum memiliki banyak pengetahuan. Apalagi saya di CGP baru 2 bulan lah, lebih kurang. Karena saya di sini sebenarnya bukan untuk mengajari Bapak Ibu semua, tetapi hanya sekedar menyampaikan informasi yang saya dapatkan dari penerapan modul 1.4 budaya positif. Oke, Bapak Ibu setuju semuanya ya dengan kesempatan ini? Oke, next. Nah, sebelum kita lanjut, kita speaking dulu ya. Oke, Bapak Ibu, mohon ke depan kelas. Bapak 6 orang aja. Ya, kita buat permainan menangkap elang. Nah, coba Bapak Ibu. 6 orang, mohon ya. Jangan dong. Cerumnya juga. Permainan ya, Bapak Ibu nanti akan menangkap elang. Nanti setiap saya menunjukkan nama elang, Bapak Ibu menangkap dari penunjuk tangannya. Satu begini, yang satu penunjuk. Nah, ini nanti kan menangkap. Nah. Ini penunjuk. Nanti kan tangan kanan akan menangkap tangan kiri kawan. Ya? Ngerti kan? Sudah mengerti? Nanti ketika saya bilang Ella, pas di nama Ella, Ibu menangkap telunjuk tangan apa ini? Tangan kawan. Oke? Siap? Konsentrasi. Oke, pada sebuah desa terpencil
Kita sepasang suami istri memiliki 4 orang anak bernama Ella, oke. Pada suatu hari, lepas dulu, berarti kalau ada Ella lagi, suatu hari, Eli pergi ke pasar dan Elo tidak ikut pergi bersama si Ella. Langsung ada sekali lagi. Ella mencari masih kurang ya. Coba sekali lagi. Masih kurang sekali lagi. Nah, suatu hari orang tua Elo orang tua Elo pergi ke pasar untuk membeli baju untuk si Ella. Terima kasih Bapak Ibu. Semuanya. Oke, silakan duduk. Terima kasih banyak. Dan konsentrasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, selama 1 jam ke depan, insya Allah kita akan membahas tentang materi ini, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian disiplin positif, dilanjutkan dengan kebutuhan manusia, kemudian ada juga teori motivasi, hukuman dan restitusi, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian disiplin positif, dan keyakinan kelas. Saya harap ibu-ibu semua masih bertahan di dalam ruangan sampai acara berakhir. Oke, next. Dan sebelum kita melanjutkan, Bapak Ibu pernah dengar tidak budaya positif? Pernah ya, pasti ya. Nah, budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan yang universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk menciptakan pembelajaran yang memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian dasar manusia, rasa kontrol guru dan keyakinan kelas, juga segitiga restitusi. Nah, sebagaimana kita ketahui budaya positif itu adalah merupakan kebiasaan yang baik yang kita lakukan sehari-hari. Nah, inti pembelajaran kita yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Dalam paradigma baru merancang pementaran standar kompetensi mereka belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjadi ruang yang lebih luas bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, di paradigma baru ini kita sebagai guru harus bisa memanfaatkan pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru. Artinya dahulu sebelum kita mengenal kurikulum merdeka, kita belajarnya zaman dulu kita belajar belum menggunakan teknologi. Sementara di zaman kurikulum merdeka kita diharuskan semua guru menggunakan teknologi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan pembelajaran masa lampau dengan sekarang. Kita harus sesuai dengan tuntutan KKD. Di mana pembelajaran harus sesuai dengan zaman. Tidak seperti dikatakan oleh Sayyidina Umar bahwa didiklah anakmu sebagaimana zamannya, menurut zamannya. Berarti kalau zaman kita sekarang sudah berteknologi, kita kan nggak butuh lagi mendidik anak dengan zaman dahulu sebelum mengenal. Mungkin kalau masa lalu orang menulis di atas batu, menulis di kertas. Kita sekarang tidak lagi menulis di kertas, tapi sudah menulis di layar, sudah menulis di handphone, di komputer. Itulah kira-kira Bapak Ibu. Disiplin positif.
Nah, disiplin positif adalah kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif itu ada di dalam diri kita masing-masing. Karena disiplin itu sebenarnya bukan, tidak boleh kita menuntut perintah dari atasan, itu harus ada di dalam diri pribadi kita masing-masing. Kalau kita sudah menanamkan disiplin positif di dalam diri, apapun peraturannya itu sudah tidak ada lagi keberatan di dalam diri kita, karena memang sudah menjadi tanggung jawab kita. Nah, misalnya kita datang tepat waktu, itu memang sudah menjadi tanggung jawab kita, bukan lagi peraturan di sekolah. Itu harus bisa kita laksanakan sebaik mungkin. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Nah, kita sebagai guru, kita harus bisa menciptakan peserta didik itu memiliki disiplin positif dalam dirinya. Artinya bukan karena kita suruh baru dia mau. Kemudian juga sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan yang bisa dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tujuan belajar adalah memiliki perubahan. Setiap siswa itu harus ada perubahan dari dalam dirinya. Misalnya dia di rumah kesini belum bisa apa-apa, tapi sampai di sekolah harus terjadi perubahan. Dia sebelumnya tidak bisa membaca, tapi ketika dia sudah berada di sekolah, dia harus bisa membaca. Tugas kita adalah merubah perilaku supaya dibutuhkan ke arah yang lebih baik. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar kita manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ada makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Seandainya kebutuhan hidup kita ini nggak ada makanan, nggak ada tempat tinggal, nggak ada keamanan, kesehatan, nanti hidup kita tidak sempurna. Begitu juga kasih sayang. Seorang manusia juga harus perlu kasih sayang, ada rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, tidak menjadi bagian dalam kelompok. Nah, seperti kita di sekolah, kita kan harus saling bekerja sama. Ada salah satu saja yang tidak kompak, maka terasa itu seperti tidak diterima. Nah, semoga di tempat kita tidak terjadi demikian. Kemudian ada juga penguasaan, harga diri, keinginan yang dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, satu penghormatan pada kita ketika kita berbicara, kemudian kita dihargai, itu memang suatu kebutuhan juga. Kemudian juga ada kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian juga ada kesenangan. Itu kesenangan juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Di sana ada bermain, humor, antusias dan tertawa. Kita kan tidak harus selalu serius, harus ada tertawa juga. Kadang-kadang kita juga harus saling berinteraksi dengan sesama teman. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia juga, ada hukuman. Nah, hukuman itu tidak berencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Berupa hukuman fisik, psikis. Kemudian juga ada konsekuensi berencana sesuai dengan peraturan murid. Kemudian ada distribusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi mengajarkan murid mencari sendiri untuk solusi penyelesaian masalah. Posisi kontrol guru. Nah, di posisi kontrol guru ada beberapa, ada penghukum. Nampak di gambar itu penghukum seperti dia akan memberi hukum. Kemudian juga ada pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian juga ada sebagai posisi teman, pemantau dan manajer. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana posisi sebagai pemukul, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer. Nah, kita akan menonton video bagaimana pelaksanaan guru sebagai pemukul, sebagai pembuat rasa bersalah dan teman, pemantau juga manajer. Oke, next videonya. Selamat menyaksikan Bapak Ibu.
5 posisi kontrol Bu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau ngomong gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa Nina? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa menolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan video praktek adegan posisi kontrol guru, kira-kira Bapak Ibu masih ingat nggak apa yang pernah Ibu Bapak lakukan? Apakah kita termasuk posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Yang mana yang sudah Bapak Ibu lakukan? Kira-kira? Nah, pemantau ya? Ada juga teman. Berarti sebaiknya sebagai seorang guru kita sebaiknya harus menjadi posisi manajer. Itu adalah posisi ideal sebagai seorang pendidik. Iya. Kira-kira ada yang mau membagi pengalaman di sini? Apakah pernah menjadi posisi pemarah, penghukum? Ini sebuah cuplikan cerita Adi yang terlambat hari ke sekolah. Ini adalah posisi seorang penghukum. Dia memiliki suara yang tinggi, bahasa itu mata melotot dan jari melengkung untuk menghakimi. Nah, itu dia adalah posisi penghukum. Contoh kalimatnya, terlambat lagi, kamu pasti terlambat. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Dia kan suara kita agak menghakimi. Dia kan tanyakan pada diri Anda bagaimana perasaan murid jika guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat. Jika kita menghardik murid, kita kan bisa bertanya dalam diri kita bagaimana perasaan si murid yang telah kita hati tersebut. Apakah dia menerima dengan baik atau bagaimana pendapat Bapak Ibu? Itu jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Coba kita marah-marah, kira-kira sesuai itu apa yang dialami dia? Nah, bisa saja kemungkinan murid merasa marah dan berdendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Duduk lagi, sekolah murid terlihat
melihat botol dan mobil bapak ini dan akan membuat kendaraan tersebut. Itu bisa saja terjadi akibat kita marah-marah, tapi si murid itu merasa dendam kepada kita. Akibatnya bisa dia merusak fasilitas kita, merusak motor kita. Nah, itu akibat dari kita sebagai penghukum murid. Kemudian juga pembuat rasa bersalah. Seorang guru yang memiliki pembuat rasa bersalah, dia memiliki nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak usia. Dia kan berbicaranya agak lembut, tidak marah-marah. Langsung contoh katanya, tadi kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengajarkan ibu? Itu benar-benar kecewa sekali. Dia kan ada rasanya lembut, sedangkan tadi si penghukum nadanya tinggi. Nah, hasil dari pembuat rasa bersalah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang gagal. Dia tidak membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti itu lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Nah, tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa meluapkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, itulah perbedaannya jika kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kita kalau di pembuat rasa bersalah murid tidak memiliki rasa dendam kepada kita. Sedangkan di penghukum murid dia dendam terhadap kita. Ada rasa ingin membalas perbuatan dirinya. Sebagai teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Dia kalau sebagai teman juga memiliki suara yang suara ramah. Dia ramah, layaknya sebagai teman. Misalnya, adik, ayolah bagaimana kamu sih? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan tidak terlambat lagi. Sambil tertawa dengan dia, guru berbicara sambil tersenyum. Tidak ada nada marah, tidak ada nada marah. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru tersebut? Nah, bagaimana perasaan murid kalau kita tidak marah? Dia tentu merasa lebih tenang, lebih terbuka. Murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tanggung jawab pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Tidak lain dari posisi teman, tapi hanya berbuat sesuatu bila menyuruh. Cuman ada akibat buruknya, si Adi cuma mau mengerjakan kalau gurunya menyuruh. Sedangkan kalau tidak suruh, dia antar saja karena dia menganggap guru adalah sebagai temannya. Nah, di pemantau suara guru memiliki suara datar berbahasa tubuh yang formal. Nah, contoh percakapannya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu kenapa terlambat? Terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Dia pasti menjawabnya, mohon Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang ketinggalan. Itulah perasaan murid bagaimana. Kalau kita bertanya demikian, dia kan tentu tidak memiliki rasa merah. Dia hanya menjalankan konsekuensi bahwa dia harus meninggalkan jam pelajaran. Itu sesuai dengan biasanya kalau di pemantau ini sudah melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Dia sudah buat kesepakatan bahwa kalau datang terlambat harus meninggalkan jam pelajaran 1 jam misalnya. Berarti dia sudah tahu konsekuensinya apa. Nanti di sini guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Dan dia tetap harus mengerjakan jam istirahat. Tugas kita itu harus memantau pada saat dia mengerjakan tugas tersebut. Nah, sebagai manajer, guru juga memiliki suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini kan sebagai manajer harusnya seorang guru harus datang ke siswa membujuk dia, kan? Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7 ya. Jadi kenapa kamu terlambat? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini?
Dulu si guru di sini menanyakan bagaimana solusi untuk sebuah masalah dia terlambat. Baik, bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat di sekolah? Tidak Kak, saya bisa hadir tepat waktu. Hari saya menghargai usahamu dan memperbaiki diri. Ini juga sebagai manajer, orang guru harus bisa mewawancarai siswa bagaimana ada hasil dari keterlambatan apa yang harus dia lakukan. Seorang guru harus bisa menanyakan ke siswanya apa yang harus dilakukan supaya dia tidak terlambat lagi. Nah, pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak pernah marah, tidak perlu marah, dan tidak meninggikan suara. Nah, di posisi manajer, guru itu harus bersikap seperti manajer, memiliki suara yang lembut, tidak perlu marah, juga tidak perlu meninggikan suara. Artinya guru tidak perlu membentak siswa, dia hanya menjadi apabila menunjuk jadi murid berwajib ringan dan bersikap seorang menyesal, maka sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, next. Nah, contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol. Contoh lain penerapan 5 posisi kontrol. Ada penghukum. Nah, contoh sikapnya berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu merupakan salah satu penghukuman bagi siswa. Efeknya nanti lebih membuat rasa bersalah. Sekian kalinya sudah ibu ingatkan, kamu senang ya melihat itu tulis-tulisan di tempat seperti ini. Dia kan di pembuat rasa bersalah menghukum tetap masih dengan posisi marah-marah. Kemudian next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, sebagai teman, ayo kerjakan tugas. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Nah, dia kan meminta siswa untuk mengerjakan tugas, kemudian boleh main game bersama guru. Itu posisi teman. Kemudian juga memantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan kamu sudah mengetahui konsekuensinya, segera selesaikan dan kumpulkan sekarang. Itu yang kita katakan kalau kita sebagai posisi pemantau. Kita menurut siswa untuk mengerjakan tugas, kemudian baru mengumpulkan pada hari itu juga. Kemudian next, sebagai manajer. Nah, jika kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Karena sekolah mana yang sudah kamu langgar? Nah, keyakinan sekolah mana yang sudah kamu langgar dan apakah kamu sudah melakukan untuk menyelesaikannya? Nah, Bapak Ibu, setelah sekian uraian saya tadi, jika saya kecewa sekali dengan kamu, ini posisi kontrol apakah aku? Baca, posisi kontrol apa kita ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, apa ini? Coba lihat, apa benar pembuat rasa bersalah? Nah, lagi Bapak Ibu sudah menyimak dengan baik. Oke, membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah melakukan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang beri laporan 3 kali. Nah, kira-kira apa itu? Posisi kontrol apakah aku? Apa? Penghukum. Yuk kita buka. Apakah benar jawabannya penghukum? Ya benar. Oke, luar biasa Bapak Guru semuanya. Oke, next. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, posisi kontrol apa kita? Sebagai apa? Sebagai manajer. Oke, benar sekali. Coba lihat dulu jawabannya. Oke, betul sekali. Oke, lanjut. Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu ucapan guru. Kira-kira guru itu posisi kantornya seperti apa? Nah, sebagai teman. Coba lihat. Ya kan, sebagai teman. Oke,
benar sekali. Berarti guru sebagai teman. Oke, lanjut. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi kontrol apakah aku? Sebagai kontrol. Oke. Nah, berarti guru menanyakan apakah kamu tahu konsekuensinya. Berarti guru sebagai pemantau, artinya melihat dan memantau situ tersebut. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu panjang sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru perlu membuat keyakinan kelas. Itu adalah kesepakatan antara guru dengan siswa. Kenapa harus keyakinan, bukan kesepakatan? Nah, kalau keyakinan itu berarti terjadi komunikasi antara guru dengan siswa. Sedangkan peraturan kelas itu kan sudah ada peraturannya, bukan disepakati siswa. Berarti kalau peraturan siswa mau tidak mau harus melahirkan. Sedangkan kalau keyakinan siswa harus memberikan pendapatnya. Guru harusnya bertanya dulu kepada siswa bagaimana kelas kita untuk setahun yang akan datang, karena kan keyakinan kelas kita buat di awal semester. Nah, si guru nanti akan bertanya bagaimana proses kelas kita ke depan, apa yang diharapkan oleh siswa. Berikut adalah contoh video penerapan pembuat keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Kegiatan dimulai dengan guru mengarahkan siswa untuk membimbing mereka dalam menyampaikan keinginan atau harapan mereka untuk kelas kedepannya. Siswa menulis harapan untuk kelas mereka, kemudian menempelkan di papan tulis dan selanjutnya diringkas. Selanjutnya dibuatlah seperti poster dan ditempelkan di ruang kelas. Foto bersama setelah kegiatan membuat kesepakatan kelas. Inilah hasil kesepakatan yang telah dibuat bersama siswa. Nah, kira-kira itu adalah proses pada saat saya membuat keyakinan kelas bersama siswa. Berarti kita mulainya dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik seperti yang saya lakukan, kemudian juga meminta siswa untuk menulis keyakinan yang mereka harapkan dan kita tempelkan di papan tulis. Selanjutnya baru guru merangkum kesepakatan kelasnya, kita tempelkan di papan tulis. Dibuat seperti poster. Kita restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi adalah yang dilakukan guru dengan murid. Itu guru dengan murid membuat suatu kesepakatan setiap masalah yang mereka lakukan. Itu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian juga menanyakan keyakinan. Ini kan berdasarkan hasil keyakinan kelas yang telah kita buat. Kita kan sedang menentukan apa konsekuensinya terhadap masalah siswa, bagaimana keyakinan kelasnya. Nanti baru kita buat satu praktek segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi adanya menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu manusiawi. Berarti di menstabilkan identitas kita kan mengatakan kepada siswa bahwa berbuat salah itu adalah manusiawi, hal yang biasa dilakukan. Kemudian juga
Bapak Ibu tidak perlu terkait siapa yang salah. Misalnya nanti di mensetorkan itu kita tidak perlu tanya siapa yang salah sebenarnya di sini. Kemudian juga coba di menstabilkan kita menanyakan validasi tindakan yang salah. Itu kata-katanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita kan menanyakan kepada siswa alasan kenapa dia melakukan. Misalnya kalau kasusnya terlambat, kenapa dia terlambat. Kita harus tanyakan dulu apa yang perlu dilakukan untuk memberikan. Guru juga perlu di sini memberikan apresiasi kepada siswa terhadap tindakan yang telah dilakukan siswa. Kemudian ada satu lagi yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini guru menanyakan keyakinan apa yang telah dilanggar, nilai apa yang kita sepakati, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu. Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini akan kita tanyakan kelas A, menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah contoh praktek segitiga restitusi yang telah kami lakukan. Berarti kamu sudah tahu ya apa yang harus kamu lakukan Yang bersama saya akan menjalani kalau saya lihat dari kami juga saya dari tadi diajak dari diskusi dari guru terkait kata tertib semua dan apa yang harus saya lakukan sebagai orang pelajar yang baik. Terima kasih Ibu atas saya dengan mengucapkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, itu adalah praktek segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Apakah sudah seperti manajer saya? Kira-kira? Sudah. Kalau posisi demikian adalah posisi manajer. Memang kita diharapkan menjadi posisi manajer. Ya, Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, untuk menghilangkan penat di kepala kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Guru Penggerak. Oke, silakan disetel ya Bu ya. Bapak Ibu bangun semua lah biar kita lebih semangat. Coba semuanya bangun. Bergerak majukan pendidikan.
itu di penyampaian penerapan budaya positif. Jadi kesimpulannya penerapan budaya positif itu terjadi dalam diri kita. Sebenarnya budaya positif itu memang kita sendiri yang melakukan, kita perlu mendukung kita. Kalau kita sudah ada dalam diri kita pikiran negatif, maka apapun yang kita lakukan memang terintegrasi dari dalam diri kita. Tidak perlu menunggu perintah. Misalnya kalau tentang kedisiplinan kelas juga, kita sebagai guru memberikan arahan kepada siswa bagaimana siswa itu untuk selanjutnya siswa itu akan melaksanakan sendiri dengan sesuai dengan keyakinan yang telah mereka sepakati. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala partisipasinya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sudi kiranya membantu pelaksanaan kegiatan diskriminasi ini sampai dengan selesai. Saya selaku calon ibu penggerak angkatan 10 mohon maaf ada segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan dimulai dengan guru mengarahkan siswa untuk membimbing mereka dalam menyampaikan keinginan atau harapan mereka untuk kelas kedepannya. Siswa menulis harapan untuk kelas mereka, kemudian menempelkan di papan tulis dan selanjutnya diringkas. Selanjutnya dibuatlah seperti poster dan ditempelkan di ruang kelas. Foto bersama setelah kegiatan membuat kesepakatan kelas. Inilah hasil kesepakatan yang telah dibuat bersama siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kepala sekolah tempat Butia mengajar. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya program guru penggerak. Sangat besar pengaruhnya bagi sekolah. Dengan adanya diseminasi penerapan budaya positif, guru sudah mengerti bagaimana memposisikan dirinya sebagai guru. Terima kasih saya ucapkan, semoga kegiatan ini terus berjalan sampai seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nikita. Saya rekan sejawatnya Ibu Mutia. Kami berasal dari UPTD SD Negeri 8 Makmur. Saya sangat senang sekali dengan adanya diseminasi ini, karena menurut saya dengan adanya diseminasi ini saya jadi lebih tahu bagaimana saya bisa memposisikan diri saya dari video yang diputarkan oleh Ibu Mutia, yaitu 5 posisi kontrol dulu. Hanya itu saja pendapat dari saya. Terima kasih.